Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa ma yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Amma ba'du. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua. Allah berikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, serta nikmat di siang hari yang cerah ini. Allah memberikan nikmat kita dapat melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, para ahli keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan semoga kita semua menjadi bagian dari umat Rasulullah yang nantinya di yaumul akhir akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum khatib akan menyampaikan khutbahnya, izinkanlah khatib akan menyampaikan beberapa wasiat. Yang pertama, marilah senantiasa kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan takwa yang sesungguh-sungguhnya, dengan takwa yang sebenar-benarnya, dengan senantiasa kita meningkatkan keimanan dengan sebaik-baiknya keimanan, ketakwaan dengan sebaik-baiknya ketakwaan, melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tema khutbah pada siang hari ini adalah mendidik anak ala Nabi Ibrahim alaihissalam. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Mungkin kita sering melihat bahwa banyak sekali orang tua, ayah maupun ibu yang sudah mulai kerepotan bagaimana menjadikan anaknya anak yang baik, anak yang patuh, anak yang nurut kepada kedua orang tuanya. Mobil khusus anak yang senantiasa mau melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu kasus diantaranya adalah kita melihat bahwa ada 8 kasus atau 8 tahun yang lalu terbuka kembali kasus tentang zina. Kita melihat bahwa bagaimana di dalamnya ada pergaulan bebas, di dalamnya ada bagaimana keinginan untuk menghilangkan nyawa orang lain, bahkan di dalamnya terjadi pelecehan seksual, bahkan melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum lama pun kita melihat ada salah satu tragedi di Sulawesi Tengah, bagaimana seorang atau kelompok pelajar yang di jam sekolah dia tidak melaksanakan proses belajar mengajar. Ternyata dia keluar dari sekolah, berada di salah satu rumah kosong, dan perilaku yang dilakukan dalam rumah kosong adalah melakukan atau merekam, melakukan perbuatan-perbuatan, memvideokan perilaku mesum. Bahkan di Jakarta belum lama terjadi di Jakarta Selatan, seorang putri atau anak SD kelas 4 melakukan bullying secara fisik, melakukan kekerasan kepada temannya, teman sekolahnya, dengan tidak memikirkan dampak yang dilakukannya, baik secara fisik, secara mental, bahkan membahayakan temannya yang mungkin bisa membahayakan nyawanya.
Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, itu diantara kasus-kasus yang kita lihat bagaimana kekhawatiran orang tua, wabil khusus kita sebagai imam dalam rumah tangga, sebagai ayah, sebagai bapak, sebagai abi, yang mana ingin tentunya bukan hanya keinginan satu atau dua orang saja, pasti keinginan seluruh ayah di dunia ini ingin mendapatkan anak yang soleh dan solehah. Terlebih lagi kita melihat bahwa tahun 2030 Indonesia akan mendapatkan bonus demografi, yang mana di dalam bonus demografinya adalah dari jumlah 270 juta jiwa tahun 2030 menempati daripada peringkat nomor 1 sejumlah 70% dari seluruh penduduk Indonesia didominasi golongan milenial atau golongan pemuda atau remaja. Dan bahkan Indonesia telah mencanangkan 2040 menjadi Indonesia emas. Di umur 100 tahunnya Indonesia mencanangkan akan sejajar dengan bangsa-bangsa adidaya, dengan Amerika, dengan Jepang, dengan Cina, dengan Rusia, dan dengan bangsa-bangsa yang telah berdikari. Maka pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan? Dan bagaimana kita dapat mengambil hikmah di bulan Dzulhijjah ini? Kita belajar dari seorang sosok manusia, seorang nabi bernama Nabi Ibrahim alaihissalam, yang bagaimana memiliki keturunan para nabi, keturunan yang soleh, keturunan yang taat kepada Allah, taat kepada orang tuanya, dan taat kepada seluruh manusia. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, di dalam Quran surat Ibrahim surat ke-14 ayat ke-37 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus sholata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Yang mana dalam surat Ibrahim surat ke-14 ayat ke-37, bagaimana saat Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan Siti Hajar bersama Ismail anaknya di lembah yang tidak ada tanam-tanaman, yang tidak ada tumbuh-tumbuhan, yang tidak ada air, bahkan satu manusia pun. Nabi Ibrahim alaihissalam atas perintah Allah meninggalkan Siti Hajar di lembah yang di dekat Baitullah, rumah Allah. Maka ayat tadi surat Ibrahim ayat ke-37 artinya, ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak ada tanamannya dan berada di sisi rumahmu Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, demikian itu kami lakukan agar mereka melaksanakan sholat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan anugerahilah mereka rizki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, kita dapat mengambil daripada intisari bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surat Ibrahim ayat ke-37, dan ini menjadi salah satu role model kita, seorang ayah yang menginginkan anaknya menjadi anak yang saleh, menjadi anak yang taat, menjadi anak yang sabar, menjadi anak yang ikhlas, bahkan menjadi anak yang syukur dalam menjalani kehidupan ini hingga akhir nanti. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, lalu bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam mendidik anak-anaknya, mendidik keturunannya? Dan di sini Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan dalam Quran surat Ibrahim ayat ke-37, ada 3 hal yang bisa kita ambil daripada ayat tersebut, adalah bagaimana peran seorang ayah untuk mendidik anak-anaknya sehingga memiliki keturunan yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan, Rabbana liyuqimus sholata, yang artinya adalah, ya Tuhan kami, demikian itu kami lakukan agar mereka melaksanakan sholat.
Nabi Ibrahim alaihissalam pada saat ingin meninggalkan Siti Hajar dan Ismail yang masih bayi, tentunya meninggalkannya pun atas perintah Allah. Doa yang dilantunkan, bagaimana praktek-prakteknya yang dilakukan kepada anak keturunannya adalah Rabbana liyuqimus sholata, adalah bagaimana menjadikan, mendorong, memotivasi, bagaimana terus mengingatkan anak-anak keturunannya Rabbana liyuqimus sholat, adalah agar menjadi anak-anak yang ahli sholat, menjadi ahli ibadah, memperbanyak amal saleh. Ini yang menjadi doa yang sangat fundamental, yang menjadi landasan, yang menjadi bagaimana pondasi kehidupan anak-anak kita menjadi anak-anak yang kokoh, anak-anak yang hebat, anak-anak yang bermental berjuang. Yang pertama, Rabbana liyuqimus sholat, bagaimana sholat menjadi barometer kesuksesan seorang ayah mendidik anaknya. Kenapa sholat? Karena sholat adalah menjadi amalan yang akan dihisab pertama kali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa sholat? Karena sholat adalah menjadi salah satu cara untuk mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Kenapa sholat? Karena sholat akan menjadikan kehidupan seseorang menjadi disiplin. Karena dia mengutamakan Allah, maka Allah akan memberikan bagaimana kehidupannya, Allah atur dengan sebaik-baiknya pengaturan. Dan kenapa sholat? Karena sholat akan menggugurkan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, maka kita berkaca sebagai seorang ayah, sebagai imam dalam rumah tangga, bagaimana di dalam rumah kita jangan sampai ada salah satu anggota keluarga pun, bahkan seorang khadimah atau seorang pembantu atau asisten rumah tangga pun menjadi salah satu perhatian kita. Jangan sampai tidak melakukan sholat, atau bagaimana orang-orang yang ada dalam rumah kita, jangan sampai ada orang yang tidak melaksanakan sholat. Kenapa? Karena sholat akan menjadi kesuksesan untuk keluarga yang akan kita idam-idamkan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Adapun doa yang kedua, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan dalam Quran surat Ibrahim ayat ke-37 adalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim, yang artinya maka jadikanlah hati sebahagian manusia cenderung kepada mereka. Artinya apa? Intisarinya adalah bagaimana seorang ayah menginginkan anaknya menjadi anak yang memiliki akhlak karimah, memiliki akhlak yang luhur, memiliki budi pekerti yang baik. Bagaimana itu dapat tercipta? Bukan hanya doa yang dilatunkan seorang ayah saja, tetapi ayah menjadi tauladan kebanggaan bagi anak-anaknya di rumah. Bagaimana ada kemarin seorang ayah yang akhirnya diakhiri dengan meninggal dunia karena luka bakar 90%, karena setiap hari tidak lepas dari judi online. Ini menjadi perhatian kepada kita. Bagaimana anak kita di rumah tidak mengikuti daripada jejak-jejak orang tuanya, karena orang tuanya telah mencontohkan dengan perilaku-perilaku yang tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak lepas kita bagaimana mengambil sebuah peribahasa like son like father. Bagaimana anak bagaimana orang tuanya, anak bagaimana ayahnya, like son like mother. Anak bagaimana seorang ibu. Al-ummu madrasatul ula, orang tua bahkan ibu adalah madrasah, pendidikan yang panjang bagi anak-anaknya. Maka keteladanan penting bagi kita untuk dicontoh kepada anak-anak kita, sehingga sikap-sikap bukan hanya baik terdapat di dalam rumah, dia bisa terapkan di luar rumah untuk menjadi anak yang berakhlakul karimah. Jemaah sidang Jumat rahimakumullah. Adapun yang ketiga adalah disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun, dan anugerahilah mereka rizki dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur.
Barulah yang ketiga, Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah tentang rezeki. Artinya apa? Artinya bagaimana memiliki anak seperti Ismail alaihissalam dari Siti Hajar, dari Siti Sarah, memiliki anak bernama Nabi Yakub dan Nabi Ishak. Itu pun seorang nabi. Ternyata yang ketiga adalah Nabi Ibrahim alaihissalam senantiasa berdoa kepada Allah diberikan rizki yang halal, rizki yang barokah, dan Nabi Ibrahim tidak pernah memberikan harta-harta yang haram masuk dalam rumahnya. Bagaimana seorang ayah menginginkan anaknya menjadi hafiz Quran, menjadi ulama, menjadi orang sukses, menjadi orang besar. Ternyata di dalam rizki yang diberikan kepada anak-anaknya terdapat rizki dari unsur-unsur yang haram. Tentunya itu tidak akan berhasil, bahkan nonsen. Allah akan mengabulkan doa-doanya. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, bila ada makanan atau harta yang masuk dalam tubuhnya mengalir dalam darah, 40 hari doa dan ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Maka dari hal itu, mudah-mudahan di bulan Zulhijjah ini kita dapat mengambil ibrah, contoh daripada Nabi Ibrahim alaihissalam dan anaknya Ismail alaihissalam yang rela di umur 7 tahun, ditunggu-tunggu setelah 80 tahun, akhirnya rela dan ikhlas atas perintah Allah melalui mimpi kepada ayahnya Ibrahim alaihissalam, akan disembelih dengan keikhlasannya, dengan keredoannya, karena kesikohannya, ketaatannya kepada Allah. Maka mentalnya bukan mental tempe, menjadi mental pejuang, mental yang tidak mudah menyerah, dan mental yang senantiasa berada pada jalan istiqomah, jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim ma li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillahilladzi anara quluba ibadihil muttaqin binuri kitabihil mubin wa ja'alal qur'ana shifaa lima fis suduri wa huda wa rahmatan lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Faya ayyuhal mu'minun usikum wa iya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma aslih ulata umurina, Allahumma waffiqhum lima fi salahul islami wal muslimin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi idzukum la'alakum tadhakkarun fadhkurullaha yadhkurkum washkuru ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.